Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Puspita dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai VOC. Apa yang dimaksud VOC? VOC atau Verenigde Oost-Indisch Companies yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Dutch East India Company adalah sebuah perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. Awal mula VOC. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern. Pada saat itu, rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari oleh pasar Eropa. VOC didukung oleh investasi pemerintah Belanda dan memiliki monopoli de facto dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Salah satu faktor pendorong pendirian VOC adalah perlunya memitigasi resiko dan memanfaatkan peluang dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara. Rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada adalah komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa, tetapi sulit diperoleh dan diangkut dari wilayah-wilayah jauh di Asia Tenggara. VOC didirikan sebagai jawaban terhadap tantangan ini dan untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Tujuan didirikannya VOC: 1. Menguasai perdagangan rempah-rempah. 2. Mengamankan kepentingan Belanda. 3. Mendukung penjelajahan dan eksplorasi. 4. Menghasilkan keuntungan ekonomi. Masa kejayaan VOC. Pada abad ke-17 dan ke-18, VOC atau dikenal juga sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur berkembang menjadi serikat dagang yang paling sukses. Kesuksesannya berhasil menekan para pedagang Inggris dan Portugis yang telah lebih dulu mencapai Nusantara. Dengan kesuksesan tersebut, Parlemen Belanda memberikan VOC hak istimewa yang dikenal sebagai hak oktrooi yang memberi kewenangan untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan termasuk Nusantara. 2. Merekrut pegawai atas dasar sumpah setia. 3. Membentuk angkatan perang dan melakukan perang. 4. Membangun benteng mengadakan perjanjian di seluruh Asia. Dan yang terakhir, serta mencetak dan mengeluarkan mata uang selanjutnya di tahun 1610. Belanda juga menempatkan seorang gubernur jenderal di Batavia untuk menangani urusan perdagangan dan ekspansi. Gubernur jenderal VOC pertama di Nusantara adalah Pieter Both 1602 sampai 1614 yang berkedudukan di Batavia. Kemudian ada juga Frederik de Houtman yang menjabat sebagai gubernur jenderal di Ambon 1605 hingga 1611. Dengan meluasnya kewenangan VOC yang tidak hanya mengurusi masalah perdagangan dan dengan hasil monopoli perjualan rempah-rempah, tak heran VOC bisa mencapai puncak kejayaan. Bahkan di Nusantara, VOC menjajah dengan waktu yang lama karena secara bertahap selalu memperluas dan memperkuat daerah jajahan secara sistematis. Tak hanya ingin memonopoli rempah-rempah, VOC juga masuk ke ranah politik pemerintahan setempat demi bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Masa keruntuhan VOC. VOC melemah ketika para petinggi-petingginya tak lagi peduli dengan pembagian saham dan mulai ingin memperkaya diri. Melemahnya VOC mulai terlihat pada abad ke-18 di mana korupsi mulai merajalela dan menimbulkan beban hutang yang menumpuk. Hal ini dimanfaatkan Inggris dan Perancis untuk memperkuat serikat dagangnya dan pelan-pelan menyerang daerah-daerah kekuasaan VOC. Selain itu, biaya yang harus dilakukan untuk berperang di Nusantara melawan rakyat juga terus meningkat. Pada akhirnya, di tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dinyatakan bubar oleh pemerintah Belanda. Segala tanggungan utang piutang berikut aset milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Di Indonesia, Gubernur Jenderal VOC terakhir adalah Van Overstraeten yang masih bertugas mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Inggris. Warisan VOC. Warisan VOC masih hidup dalam sejarah Belanda. Perusahaan ini memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan sistem perbankan modern dan model perusahaan terbatas atau limited liability company yang masih digunakan saat ini. Selain itu, penemuan dan pemetaan wilayah baru oleh VOC membantu membangun fondasi penjelajahan dan penjajahan Eropa di seluruh dunia. Terima kasih.